sebelumnya kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberi kami tempat ini. Kami siap untuk memuji bahkan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mulai ibadat ini hanya di dalam nama Tuhan saja. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian yang mengatakan Laskar Kristus. Nah, karena bulan ini adalah bulan Harnas, mari kita latihan lagu untuk Harnas. Meskipun kita di rumah kita masing-masing, tetapi kita mempunyai lagu Harnas yang kita nyanyikan di rumah kita masing-masing. Warna aku
firman Tuhan, kita akan pujikan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Kembali bersama Kak Kristi. Nah, hari ini kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah bergerak untuk Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi ayo semua duduk yang manis, lipat tangannya, kunci mulutnya, dengarkan Kak Kristi cerita. Kak Kristi mau bercerita tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik pernah nggak dengar hewan berbicara? Bukan berbunyi loh, bukan bersuara loh, tapi berbicara. Sama seperti kita manusia. Pernah nggak dengar ada hewan yang berbicara? Bilang apa? Bilang halo. Pernah nggak dengar hewan berbicara? Gak pernah kan? Tapi di dalam Alkitab ada seekor hewan yang berbicara. Nah, kira-kira hewan apa ya? Penasaran kan? Makanya ayo duduk manis, lipat tangannya, kunci mulutnya, dengarkan dengan baik-baik. Nah, pada zaman itu ada seorang nabi namanya Bileam. Nah, Bileam ini dipanggil Raja Balak. Dia dipanggil Raja Balak untuk mengutuki orang Israel. Awalnya Bileam tidak mau karena Tuhan melarang. Tapi Raja Balak membawa lagi persembahan yang lebih banyak. Dia membawa lagi persembahan yang lebih luar biasa. Akhirnya karena dia datang berkali-kali, datang 2 kali, akhirnya Bileam berdoa kepada Tuhan, Tuhan gimana nih? Aku sudah menolaknya tapi mereka datang lagi. Tuhan bilang, ya sudah, karena mereka sudah datang, kamu pergi. Ketika dia pergi, dia mengikuti pengikutnya Raja Balak untuk menemui Raja Balak. Dia pergi bersama seekor hewannya, seekor keledai. Pernah lihat gak hewan keledai? Seekor keledai. Nah, dia berjalan bersama hewannya ini.
ketika di perjalanan, tiba-tiba lagi tenang-tenang ini, tukut, hewannya langsung lari menggok ke ladang, ke sawah-sawah. Aduh, kaget Bileam. Loh, kenapa ini hewannya? Kok malah meninggalkan rombongan? Dia malah pergi ke ladang. Si Bileam ini takut, marah. Bileam ini jengkel, akhirnya dia memukul keledainya. Keledainya ini kok aneh sekali gitu ya. Terus mereka pergi lewat ladang, kembali lagi. Di perjalanan mereka menemui sebuah jalan sempit yang kiri kanannya itu tembok tinggi. Nah, mereka lewat situ. Tuk. Enggak taunya tiba-tiba keledainya itu menyempitkan dirinya ke tembok, menghimpit begini, gitu ya. Akhirnya karena Bileam ada di atas keledai itu, akhirnya kakinya Bileam ini kejepit. Wah, Bileam sangat marah. Keledaiku ini kenapa sih dipukul? Kok bandel sekali. Keledainya dipukul karena Bileam tidak ngerti apa maksudnya keledainya. Akhirnya sudah selesai, jalan lagi, tuk. Tahu-tahu keledainya langsung menduduk. Tidak mau berjalan, keledainya langsung duduk, ketakutan. Bileam semakin marah. Kenapa keledaiku ini gak jelas? Akhirnya dipukul lagi keledainya. Dasar keledai nakal. Nah, terus tiba-tiba ternyata Tuhan membuat keledainya berbicara. Tuhan, apa salahku sampai aku harus dipukul? Pernahkah aku bikin perbuatan yang melanggar, yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan? Terus kata Bileam, enggak sih. Tapi kenapa kamu hari ini, ketika dia lagi ngomong sama keledainya, ketika Bileam lagi ngomong sama keledainya, tiba-tiba Bileam menghadap ke depan. Dan dia ternyata terkaget dan dia sadar dan dia tahu kenapa keledainya seperti itu. Waktu dia lihat ke depan, dia begitu terkejut. Ternyata ada malaikat Tuhan yang sedang bawa pedang. Kalau saja keledainya tidak menghindar, tidak menggok ke ladang, tidak menjepitkan badannya ke tembok, tidak menunduk, mungkin saja Bileam akan mati tertusuk pedang malaikat Tuhan. Bileam begitu menyesal dan dia minta ampun. Tuhan, ampuni saya, kalau saya salah, saya akan kembali ke rumah, saya tidak akan pergi. Tuhan bilang, Bileam, kamu loh, keledai aja bisa lihat aku, masa kamu tidak bisa mengerti aku? Tapi kamu pergilah, kamu pergi saja ke Raja Balak, tetapi kamu harus ngomong, harus bicara apa yang akan aku katakan. Raja Balak meminta Bileam untuk bisa mengutuki bangsa Israel, tapi Tuhan tidak menginginkan itu. Dan Bileam disuruh, udah kamu lanjutkan perjalananmu, tidak apa-apa, tapi kamu harus ngomong sesuai yang Tuhan inginkan. Nah, di situ Bileam baru, ya Tuhan, saya akan tetap melanjutkan perjalanan dan mengikuti apa maksud Tuhan, mengikuti apa kata Tuhan. Akhirnya Bileam kembali melanjutkan perjalanan. Kita lihat dari kisah ini. Kisah ini terambil di dalam Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Yang bisa membaca, silakan baca di rumah ya. Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Di situ kisah di mana Tuhan membuat keledainya Bileam berbicara supaya Bileam sadar. Dan Bileam tahu apa keinginan Tuhan. Ingat ayat yang pernah Kak Kristi sebutkan di dalam Matius 19 ayat 22, bagian B. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk bisa membuat Bileam mengerti maksud dan isi hati Tuhan, Tuhan membuat keledainya berbicara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita tidak pernah
melihat kan keledai, hewan-hewan yang lain berbicara, tetapi Tuhan pernah membuat keledainya Bileam bicara agar Bileam tahu. Mari percaya kepada Tuhan, mengerti maksud Tuhan, kita meminta maksud Tuhan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan apa saja. Ketika kita salah, Tuhan pasti akan menegur kita. Ketika kita melakukan yang tidak benar, Tuhan pasti akan memberitahukan kita dengan berbagai macam banyak cara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari tetap setia, tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan sesuai dengan keinginan Tuhan. Oke ya, walaupun di rumah harus tetap sesuai dengan perintah Tuhan. Walaupun tidak bisa sekolah, tidak bisa kemana-mana, harus tetap melakukan perintah Tuhan. Rajin berdoa, rajin memuji Tuhan. Jangan-jangan gak boleh sampai lupa lagu sekolah minggu ya. Gak boleh sampai lupa lagu pujian ya. Kita harus rajin datang kepada Tuhan, oke? Jangan lupa membaca firman Tuhan. Karena dari firman Tuhanlah kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan. Nah, bagaimana kita bisa tahu Tuhan mau apa untuk kita? Yaitu dari baca firman Tuhan. Nah, mari kita pagi hari ini kita belajar untuk bisa lebih peka, lebih mengerti apa yang Tuhan inginkan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari semua lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa, mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh kembali belajar tentang firman Tuhan, di mana tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau sanggup membuat keledai dapat berbicara agar Bileam terselamatkan dari hukuman. Terima kasih Tuhan, biar Engkau menolong setiap kami anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan. Biarkan kami juga melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dan menjadi anak-anak yang setia, yang taat dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati kedua orang tua kami, berkati Tuhan Yesus saudara-saudara kami, berkati sekolah kami, segala apa yang kami perlukan Tuhan, Engkau yang mencukupkannya, Engkau yang menolong kami, karena kami percaya kepada Engkau dan Engkaulah yang menuntun kehidupan kami. Berkati sekolah kami, berkati masa depan kami mau taruh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah sekolah minggu ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.